Puji Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar satu topik yaitu tentang pengajaran ini dapat menyelamatkan engkau. Judul ini diambil dari firman Tuhan yang hari ini mungkin agak berbeda seperti yang lampau-lampau Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu selama mendengarkan tolong bantu doa juga sebab tidak biasa bagi saya untuk menyampaikan firman dengan cara seperti hari ini Bapak Ibu. Yuk mari kita konsentrasi, kita akan banyak baca Alkitab dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang seringkali saya pakai itu adalah Easy Read Version. Jadi memang ada King James Version, ada Modern King James Version, ada New King James Version. Itu memang yang juga suka saya baca, tetapi yang lebih sering lagi, yang sering saya baca adalah versi Easy Read Version, disingkatnya ERV. Nah, kita akan baca di Indonesia diterjemahkan Yakobus, tapi di bahasa Inggrisnya adalah James. Dan ini adalah surat dari James. Terima kasih ya James. Puji Tuhan. Yuk kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu. Mungkin Inggris kita nggak bagus Bapak Ibu ya, nggak seperti orang yang lahir sudah bisa bahasa Inggris. Jadi kalau keserempet-serempet dengan bahasa Jawa itu normal Bapak Ibu ya. Karena kita tidak lahir di daerah sana. Saya ingat tadi waktu persiapan Tuhan seperti berapa hari lalu. Nanti saya mau minta satu orang yang jago bahasa Inggris. Logika, akal budi saya langsung berpikir, ini kebetulan ada yang baru pulang dari Australia ini. Jadi saya pikir Jordi saya mau suruh bacain gitu. Karena saya berpikir Tuhan saya nggak sempurna untuk baca bahasa Inggris gitu. Kalau orang yang udah cacicus bahasa Inggris pasti jauh lebih baik gitu. Tapi tadi waktu duduk Tuhan bilang gini, kalau kamu taruh impresi maksud saya ya di hati saya. Kalau kamu yang nggak sempurna, kamu mau orang baca Alkitab yang versi bahasa Inggrisnya, lalu kamu malu dan kamu ingin terlihat sempurna, bagaimana mereka yang tidak sempurna mau baca Alkitab yang bahasa Inggris yang jelas mereka juga tidak sempurna. Jadi saya langsung berkata, saya tarik kembali Tuhan. Saya baca versi saya walaupun agak broken English Bapak Ibu ya, tetapi kira-kira artinya itu dapat. Yuk kita berikan dulu sorak-sorai yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Greetings from James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. To God's people who are scattered all over the world. Apa artinya Bapak Ibu? Nah ada bahasa-bahasa yang seringkali saya tidak mengerti. Tapi ada kamus dan juga ada Google Translate. Jadi itu yang seringkali saya pakai. Misalkan saya nggak ngerti arti kata scattered. Ini apa ya? Ngomongnya aja susah begitu. Lalu saya cari dan kamus itu menjelaskan kepada kita banyak arti. Salah satunya adalah berserak gitu atau tersebar. Jadi terjemahannya adalah begini Bapak Ibu. Awalnya saya agak lambat tapi nanti makin lama saya akan makin cepat Bapak Ibu. Jadi fokus dan konsentrasi. Diterjemahkan bebas adalah begini. Salam dari James atau Yakobus, hamba Tuhan dan juga hamba dari Tuhan Yesus Kristus. To God's people, kepada umat Tuhan yang terserak atau tersebar ke seluruh bumi. Termasuk yang ada di Indonesia, Jakarta, Bandung, Bali dan sekitarnya, plus yang juga ada di SMKG hari ini. Ini surat buat kita. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Nah Bapak Ibu yang terkasih, begini bunyi suratnya. My brother and sister, you will have many kinds of trouble, but this give you a reason to be very happy. Apa artinya? Artinya adalah begini saudara. Beberapa kata yang mungkin kita sulit, will itu akan, mau, dapat, harus, biasa. Reason itu sebab, alasan, pertimbangan yang sehat. Jadi terjemahan bebasnya adalah begini. Saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, engkau akan atau
engkau dapat atau engkau harus atau engkau biasa mendapatkan bermacam-macam kesulitan, bermacam-macam masalah dan kesengsaraan. Tetapi ini memberikan kepadamu alasan untuk tetap bersuka cita. Aminnya mulai hilang nih. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya problem, dan masalah itu bisa datang bertubi-tubi, itu alasan untuk kita tetap bersuka cita. Sebab hanya pohon yang buahnya manis yang ditimpukin orang. Aminnya agak fales nih. Coba pohon itu buahnya asam, mangganya asam, enggak ada yang mau timpukin saudara. Tapi kalau orang udah pada tahu itu buah mangganya manis, pasti banyak yang berniat mengambilnya, kalau perlu ditimpukin. Jadi kalau saudara sedang punya problem masalah, berbahagialah, buah saudara itu memang manis. Siapa yang nimpukin? Tentu saja kuasa gelap, dan kuasa gelap akan pakai manusia. Jadi bersukacitalah karena saudara dijadikan target oleh kuasa gelap. Itu salah satu alasan kita bersukacita, karena suatu hari nanti kita pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan. Percaya, berikan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. You know that when your faith is tested, you learn to be patient in suffering. Nah, patient itu sabar, suffering itu menderita. James ini berkata demikian. James, terima kasih sekali lagi ya. James berkata demikian, engkau tahu pada waktu imanmu diuji, jadi ternyata problem, masalah, persoalan itu adalah ujian iman kita. Siapa yang mau imannya jadi kuat dan bertumbuh? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ujiannya memang lewat problem, lewat masalah. Kalau ada orang bilang, aku beriman kepada Tuhan, tunggu sampai dia diuji. Pada saat dia diuji, kelihatan imannya itu murni atau iman ikut-ikutan. Pada saat iman itu diuji, engkau belajar untuk sabar. Ikuti saya, sabar. Kalau mau lebih panjang lagi, sabar. Gitu saudara. Ayo 1, 2, 3, sabar. Nah, sabar dalam apa? Dalam penderitaan. Mungkin orang mengolok-olok kita, orang ciak kita, orang dalam tanda petik makan kita, orang berbuat jahat kepada kita. Tuhan bilang itu ujian buat imanmu dan engkau harus sabar dalam penderitaan. Dan dampaknya ini semacam ini saudara. Ini saya baca ayat ini ya kira-kira 1-2 bulan yang lalu, dan saya masih baca terus saudara. Karena artinya ini memang luar biasa. If you let that passion work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that God wants you to be. Apa artinya? Artinya gini saudara ya, mature itu dewasa atau matang, complete itu lengkap, sempurna. Jadi terjemahannya begini saudara, ini pesan Tuhan yang sangat penting. Kalau engkau mengizinkan atau membiarkan kesabaran itu bekerja di dalam engkau, hasil akhirnya will be good, akan sangat baik. Katakan yes. Jadi you will be mature, engkau akan dewasa. Saya jujur tadi waktu di situ ya, saya lihat Bapak Ibu nyembah Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini saya nggak ada kamera yang ke arah jemaat. Kalau Bapak Ibu bisa di-shoot ke arah jemaat, itu banyak sekali jemaat yang tadi nyanyi sambil angkat tangan. Dan bagaimana mereka menunjukkan ekspresi mereka mengasihi Tuhan. Saya tadi agak ngeri loh Bapak Ibu. Bukan ngeri takut horor gitu, bukan. Tapi karena kehadiran Tuhan yang kuat yang turun di tengah-tengah kita. Itu salah satu bukti Bapak Ibu dewasa dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-soranya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jadi kalau kita mengizinkan, membiarkan kesabaran itu bekerja di dalam kita, hasilnya akan baik saudara. Kita akan jadi dewasa dan kita akan sempurna, komplit, utuh. Engkau akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Katakan wow. Jadi mari satu tangan taruh di hati kita. Waktu saya imannya diuji, ayo 1, 2, 3. Waktu saya imannya diuji dengan problem,
Dengan masalah, saya harus tetap sabar. Kalau saya terus membiarkan, kesabaran itu, ayo ikuti saudara, bekerja di dalam saya akan dewasa dalam Kristus. Saya lengkap dalam Kristus. Saya sempurna dalam Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Semua percaya berikan tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Do any of you need wisdom? Adakah di antaramu yang membutuhkan hikmat? Ask God for it. He is generous and enjoys giving to everyone. So, He will give you wisdom. Perhatikan gini, generous itu artinya bermurah hati, dermawan. Enjoy itu artinya menikmati, kalau ada S-nya itu banyak artinya juga saudara ya. Tetapi ini karena pakai God, lalu kemudian pakai He, lalu dipakainya enjoys Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya dikatakan Tuhan itu sangat menikmati, memperoleh dan memiliki itu. Memiliki apa? Gini saudara, dari ayat ini, adakah di antaramu yang butuh hikmat dalam pekerjaan, usaha, karir? Minta sama Tuhan. Ikuti saya, minta sama Tuhan. Tuhan itu gak kayak manusia yang nimbang-nimbang, lu pernah jahat sama gua, jadi gua gak mungkin kasih lu lagi. Bukan begitu saudara. Tuhan itu bermurah hati. Ikuti saya, Tuhan kita murah hati. Dan Tuhan itu ternyata suka untuk memberi. Jadi orang yang suka untuk memberi, DNA-nya itu ada DNA Tuhan di dalam dia. Tapi kalau orang yang pelit, binti, medit, saudara, otomatis dia itu tidak seperti Tuhan. Doa dan kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya, kita juga enjoy untuk memberi kepada banyak orang. Tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Dan kalau kita minta sama Tuhan, karena Tuhan itu suka memberi. Saudara jangan pikir Tuhan itu tahan-tahan, tidak. Kalau itu tidak baik di mata Tuhan, memang Tuhan tidak akan berikan. Tapi kalau Tuhan tahu itu baik buat kita, Tuhan itu enjoy. Tuhan itu suka, Tuhan itu menikmati, memberi kepada anak-anak yang dikasihinya. Saya percaya saya bertemu dengan bapak-bapak yang ayah-ayah yang sangat baik di tempat ini dan juga ibu-ibu yang luar biasa. Suami istri yang punya anak, orang tua dinamakan demikian yang sangat sayang kepada anaknya. Dia suka memberi kepada anak-anaknya, tidak selalu harus hari ulang tahunnya. Amin, agak fales nih. Tidak selalu saudara. Kalau saudara suka memberi kepada anak-anak, dia nggak ulang tahun pun, kalau saudara tahu ini bisa jadi pemberian yang baik buat dia, kalau ada DNA Tuhan dalam hidup kita, kita juga menjadi orang yang suka memberi. Kalau kita aja demikian, apalagi Tuhan. Kalau kita minta wisdom, minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk menjalankan usaha, kantor, memimpin orang-orang, maka Tuhan dengan senang hati, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Sepakat katakan amin. Yuk ayat yang berikutnya. Tetap, but when you ask God, you must believe. Don't doubt Him. Whoever doubts is like a wave in the sea that is blown up and down by the wind. Mari beberapa kata-kata yang agak sulit mungkin. Doubt itu ragu-ragu atau sangsi. Wave itu gelombang atau keriting, itu juga bisa. Lambaian juga bisa. Tapi kan gak mungkin diterjemahkan orang yang ragu itu seperti keriting. Enggak cocok saudara ya. Jadi kita ambilnya gelombang, begitu kira-kira. Dikatakan demikian, kalau kita minta sama Tuhan, kita ini harus percaya, ikuti saya, percaya. Jangan ragu-ragu, jangan sangsi. Jangan meragukan Tuhan. Orang itu dikatakan di firman Tuhan, kalau dia minta sesuatu dia nggak dapat, salah satu alasannya adalah karena dia ragu. Tuhan kasih apa enggak ya? Tuhan beri apa enggak ya? Tuhan aku pengen jadi orang yang bijaksana. Ya, tapi Tuhan saya pernah lakukan kesalahan A, B, C, D, E. Ya tapi terserah Tuhan. Itu namanya dia tidak percaya. Padahal Tuhan itu suka untuk memberi kepada dia. Jangan ragukan Tuhan. Sepakat katakan amin.
Orang yang ragu itu firman Tuhan bilang dia tuh kayak gelombang, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Saya ingat waktu pembukaan gereja di tahun-tahun awal, iman saya itu kayak gelombang ini, saudara. Naik, turun, naik, turun. Kapan iman saya naik? Waktu itu kita ada checker, saudara. Jadi jemaat masuk dihitung. Dan iman saya naik karena biasanya minggu saya tanya sama yang penghitung jumlah jemaat gitu. Berapa jumlah jemaat yang hadir? Kalau dia memberikan laporan jumlah jemaat yang hadir, waduh meningkat ya, iman saya ikut meningkat. Tapi kalau jumlah jemaat turun, khususnya hari-hari libur atau ada problem, entah sakit penyakit apa begitu, dan tiba-tiba ada banyak yang sakit, lalu jumlah jemaat turun. Begitu saya dapat laporan jemaatnya turun, iman saya ikut turun, saudara. Tapi saya nggak bisa ceritakan itu sama banyak orang pada masa itu. Suatu hari pelayanan di pulau yang berbeda, nggak ada angin, nggak ada hujan, pendeta yang ngajakin saya makan. Beliau bilang begini, seorang hamba Tuhan, pria yang cinta Tuhan, beliau bilang gini sama saya, Pak, kemudian saya bilang, ya Pak, kalau jadi gembala sidang maksudnya ya, iman kita jangan kayak yoyo. Kadang naik, kadang turun. Jemaat naik, iman naik. Jemaat turun, iman turun. Saya syok, saudara. Tidak pernah ngomong sama dia. Jadi saudara, kalau dalam hadirat Tuhan, jangan kaget. Hal-hal yang tersembunyi itu bisa dikupas oleh Tuhan. Jadi tidak selalu pendeta itu tahu masalah saudara udah dengar dari orang lain. Tidak. Tapi karena Tuhan mau koreksi kita. Aminnya mulai fales nih. Jadi jangan marah kalau sesuatu yang saudara simpen, waduh ini pasti ada yang bocorin sama dia. Bukan saudara, Tuhan yang ngasih tahu. Saya syok lihatnya, lalu saya belajar untuk merendahkan hati saya bilang, iya Pak, amin. Dan sejak hari itu tidak ada lagi checker orang yang hitung jumlah jemaat saudara. Sekarang mau jemaat jumlahnya berapa, saya tidak mempersalahkan hal itu lagi. Bagian saya adalah mengajar firman Tuhan yang baik kepada jemaat dan biar semuanya bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Bagian kita adalah minta sama Tuhan. Saudara minta yang baik. Kalau saya minta usaha saya diperluas, boleh nggak saya buka cabang lagi, saya buka toko lagi, saya franchise gitu, boleh nggak? Boleh saudara. Minta yang baik sama Tuhan dan Tuhan itu enjoy untuk memberi kepada kita. Tuhan tuh senang saudara. Ayo ikuti saya, Tuhan senang memberi kepada saya. Ayo yang pede ngomongnya, Tuhan senang memberi kepada saya. Jadi jangan takut untuk minta. Oh Tuhan nanti kan sibuk, aku ngerepotin Tuhan lagi. Tuhan tidak pernah direpotkan dengan kita. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Percaya katakan yes. Ayo tepuk tangan lagi yuk yang sudah jauh lebih mengerti sekarang. People like that, people yang naik turun begitu, yang gak percaya itu, are thinking two different things at the same time. They can never decide what to do. So they should not think they will receive anything from the Lord. Apa artinya? Artinya gini, kalau receive itu kan menerima, mendapat. Jadi orang itu yang minta sama Tuhan lalu dia kayak gelombang kayak saya tadi begitu. Kayak yoyo lah bahasa sekarangnya, naik turun begitu. Mereka itu sebenarnya sedang berpikir dua pikiran yang berbeda. Diterima atau tidak ya? Ditolong atau tidak ya? Tuhan mau berkati saya atau tidak ya? Ya tapi kan aku tidak sempurna itu. Aku bagaimana ya? Nah dia tuh berpikir dua hal yang berbeda. Dan Tuhan bilang orang yang semacam itu untuk menentukan aja ke kiri atau ke kanan, dia gak bisa saudara. Mereka itu harusnya, kalau mereka pikirannya dua gitu, mereka jangan berharap menerima sesuatu dari Tuhan, sekecil apapun. Kenapa? Karena mereka punya dua pemikiran yang berbeda pada saat satu hal yang sama. Poin intinya adalah kita harus percaya kalau kita minta yang baik seturut dengan firman Tuhan, kita pasti menerimanya. Katakan amin.
Jadi jangan ragu saudara untuk minta sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah direpotkan. Jangan berpikir Tuhan seperti direktur, lalu banyak surat-surat yang masuk ke sorga, lalu Tuhan bingung gitu banyak file-filenya, lalu malaikat membantu memilih-milih file. Tidak, Tuhan itu sempurna, Tuhan menciptakan langit dan bumi, planet-planet yang besar sampai kutu yang terkecil, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Satu pun tidak ada yang luput, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Jangan ragu untuk minta karena kita adalah anak-anaknya. Percaya, berikan sorak-sorai yang kuat bagi Tuhan kita yang baik. Believers who are poor should be glad that God consider them so important. Apa artinya? Artinya gini saudara ya. Glad itu senang, gembira. Orang-orang percaya yang susah atau miskin begitu, atau yang istilahnya kekurangan, mereka harusnya bergembira saudara. Ikuti saya, bergembira. Kenapa? Karena Tuhan menganggap memutuskan mereka itu sangat-sangat penting. Saudara tahu kalau orang yang susah, orang yang gak punya uang, kenapa Tuhan katakan mereka sangat penting? Mereka itu sedang belajar untuk menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang lemah, orang yang tidak mampu, mereka tuh sadar begini, justru karena kami lemah, kami bergantung kepada Tuhan. Seringkali orang yang merasa dirinya bisa A, B, C, D, E, dia gak lagi bergantung sama Tuhan. Saya pernah cerita bukan kepada saudara bahwa ada salah satu jemaat anak raja yang hidupnya susah. Dia tidak punya uang lalu jatuh pada saat dia sedang membereskan rumah seseorang. Dan jatuhnya itu sangat parah dan dia lumpuh saudara. Lumpuh dan membuat dia banyak menangis sendirian di rumah. Bedanya orang susah sama orang kaya kalau sakit. Kalau orang yang punya uang, mereka sakit, mereka langsung berpikir dokter minimal akupuntur. Kalau ada uang lebih lagi, mereka langsung berpikir, oh keluar negeri aja. Malaysia apa Singapura ya. Punya uang lebih banyak, mungkin ke Jerman, mungkin ke Amerika dan selanjutnya saudara. Tetapi kalau orang poor, orang yang berkekurangan, waktu mereka sakit, mereka susah. Seringkali yang keluar dari mulut mereka kalau jatuh atau menderita gitu, mati dah gua. Mungkin ada BPJS, saya tahu saudara. Tetapi mereka langsung berpikir, oh kami tidak semacam itu. Kami nggak bisa pergi untuk sampai ke negara A, negara B, negara C. Mereka tuh istilahnya terima nasib saudara. Itu kira-kira begitu. Tetapi Tuhan hari ini berkata, orang-orang yang berkekurangan itu harusnya mereka bergembira. Mereka tuh sangat penting sama Tuhan. Bapak ini lagi sedih, lalu salah satu koordinator anak raja berkata kepada bapak ini, Pak ngapain di rumah terus bengang-bengong, yuk ke gereja yuk. Kemudian dia katakan ada gereja buat orang susah di sana. Itu gereja orang susah. Dan maksudnya ini saudara ya. Lalu kemudian dia datang di tengah ibadah, dia kurang gitu bisa nyanyi saudara, hanya kesakitan. Nah pada saat dia datang sempat berpapasan dengan saya mau naik tangga begitu dan dia tertati-tati dengan tongkat kayunya nyaris susah jalan. Tetapi pada saat dia ikut ibadah duduknya di deret sebelah sana saudara. Firman disampaikan, saya nggak tahu dia ngerti apa, enggak begitu. Tapi ada lagu-lagu yang dia rasanya tersentuh begitu. Nah bubar kebaktian, semua sudah pulang tapi sekeluarga ini nunggu di situ dan berkata salah satunya, Pak Pendeta tolong ini sedang sakit. Kemudian saya berhadapan dengan bapak itu dan hari itu belum pakai masker saudara dan saya tanya keadaannya, dia sempat cerita sedikit dan saya bilang bapak percaya sama Tuhan Yesus, kemudian dia anggukkan kepalanya dan dia percaya. Pemain musik masih tinggal dan saya nyanyi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kami semua nyanyi, beberapa anggota keluarga neteskan air mata, kemudian saya suruh bapak itu juga, ayo bapak percaya. Percaya Pak, bahasa yang sekarang kita pakai ini believe Pak. Believe, jangan kayak gelombang, jangan kayak yoyo naik turun, percaya Pak, percaya. Saya percaya. Dia nangis, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada saat lagu disampaikan, kemudian Tuhan gerakkan hati saya untuk doa. Dan setelah didoakan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Musik berhenti dan saya lihat kepada si bapak itu dia, amin. Saya lihat dia udah nangis Bapak Ibu. Bapak percaya Bapak sudah sembuh, amin. Sekarang tongkatnya diangkat Pak. Hah? Angkat tongkatnya Pak. Bapak Ibu tahu karena
bagi saya kelamaan Bapak Ibu ya. Jadi saya bantu dia, saya angkat tongkatnya dan saya bawa dia jalan di depan mimbar. Kalau hari itu Bapak Ibu ada di sana, sesuatu yang besar sedang terjadi. Tuhan menyembuhkan dia secara ajaib. Dia datang pakai tongkat, dia pulang gak pakai tongkat. Bukan saya yang hebat, tetapi karena dia punya iman percaya dan Tuhan sangat sayang kepada dia. Berikan tepuk tangan lagi kali ini lebih kuat dalam pengertian yang baru. Katakan haleluya. Orang yang miskin itu penting bagi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kita itu manusia lihat orang kaya itu penting. Salah. Kalau Alkitab bilang orang miskin itu so important, sangat penting. Bahasa kerennya VVIP, saudara. Very, very important person. Mereka itu penting di mata Tuhan karena kita belajar iman juga kepada mereka. Itulah sebabnya selama wadah ini masih berdiri, biar tetap juga ada ibadah untuk keluarga prasejahtera di wadah ini yang kita sebut ibadah anak raja. Kita belajar banyak dari hidup mereka kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu yang mengerti yuk, berikan sorak-soranya buat Tuhan kita yang baik. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang percaya yang diberkati dengan kekayaan? Believer who are rich should be glad when bad things happen that humble them. Their riches won't keep them from disappearing as quickly as wild flowers. Beberapa terjemahan yang mungkin agak sulit, disappearing, menghilang, wild flower, bunga-bunga liar. Tuhan itu bilang begini, orang yang kaya itu saudara ya, harusnya bersuka cita. Kapan mereka harus bersuka cita? Waktu hal-hal buruk terjadi dalam hidup mereka. Wah ini unik saudara. Orang miskin sama orang kaya itu memang beda. Semua juga tahu beda. Tapi cara Tuhan membuat orang kaya itu humble, membuat orang kaya itu rendah hati adalah masalah-masalah yang datang dalam hidup dia. Aminnya mulai agak berkurang jauh nih. Kalau orang yang kaya itu, karena dia punya bermacam-macam hal. Bagaimana caranya supaya dia rendah hati? Hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Begitu hal-hal buruk terjadi saudara, contoh sederhana, sakit. Contoh sederhana, dikhianati oleh orang kepercayaan dia. Mengalami hal-hal buruk, tiba-tiba ada peristiwa yang mendadak begitu. Entah soal pajak yang dia urusin tiba-tiba datanya hilang. Bisa tiba-tiba ada customer yang nakal melaporkan hal-hal buruk. Bisa bermacam-macam. Istilahnya adalah peristiwa-peristiwa buruk. Dan semua itu terjadi untuk membuat orang kaya itu tetap rendah hati. Saya pernah tahu kok ada orang yang kaya begitu sombong. Tapi begitu dia kena sentil sedikit saja saudara, penyakit misalkan begitu. Begitu dia kena penyakit, sudah tahu dia bisa habiskan harta dia banyak untuk sembuhkan penyakit dia. Tapi tidak sembuh-sembuh. Dan pada akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mujizat saat itu terjadi. Waktu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mengangkat dia tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Biarlah saudara kita semua yang masuk bilangan orang kaya, kita juga tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sepakat berikan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Dan kekayaan itu tidak bisa menjaga mereka dari hilang tiba-tiba, saudara. Terkenal, punya banyak hal. Kalau Tuhan bilang kamu selesai hidupnya hari ini, selesai, saudara. Secepat itu seperti bunga-bunga yang liar yang di padang kayaknya bagus ketiup angin. Lalu orang bertanya, bunga itu tadi di mana ya? Sudah hilang, saudara. Begitulah kehidupan kita manusia. Jangan andalkan kekayaan kita. As the sun rises and get hotter, its heat dries up the plants and the flower fall off. The flower that were so beautiful are now dead. That's how it is with the rich. While they are still making plan for their business, they will die.
Heat itu panas, tekanan, atau bisa juga artinya balapan. Pasti yang kita pakai ya tekanan atau panas gitu, kayaknya nggak enak begitu. Still itu masih, saudara. Seperti matahari terbit, lalu membuat semuanya jadi panas begitu, dan panas itu mengeringkan tanaman-tanaman, dan tumbuh-tumbuhan yang indah itu jatuh, saudara, rebah. Bunga yang tadinya begitu indah sekali, sekarang sudah mati. Jadi bayangkan, saudara ya, orang itu terpesona sama orang kaya. Rumahnya ada berapa? Oh, tempat tinggalnya. Oh, toilet gua lebih bagus. Toilet dia lebih bagus daripada kamar tidur gua. Saudara lihat benda-benda yang berharga di sana. Kita kayaknya ngelihat bunga yang begitu indah, saudara. Tetapi begitu panas datang, Tuhan bilang keindahannya hanya sekejap. Begitulah hidup orang kaya. Pada saat mereka sedang bermikirkan, aku mau buka di sini lagi, aku akan plan bisnis yang semacam itu. Tiba-tiba mereka mati, saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tapi biar kita rendah hati dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab semua yang kita punya ini cuma sementara saja. Jangan terlalu terkesan dengan apa yang kita punya dan kita lihat. Itu cuma sementara saja. Sepakat berikan tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Itu nasihat dari James, saudara ya. Saya hanya sekedar menerjemahkannya saja, saudara. Jangan salah persepsi. Saya percaya firman Tuhan ini luar biasa. Katakan amin. Great blessing belong to those who are tempted and remain faithful after they have proved their faith. God will give them the rewards of eternal life. God promised this to all people who love Him. Tempted itu digoda, saudara. Remain itu sisa dan tetap. Berkat yang besar itu, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Berkat yang besar itu jadi milik kepunyaan orang-orang yang dicobai. Baik dia diuji, baik dia poor ataupun dia rich, saudara. Setiap umat Tuhan yang terserak di muka bumi ini. Pada waktu mereka dicobai dan mereka menetapkan dirinya begitu, dulu mungkin jatuh, saudara. Tetapi dia bilang gini, sekarang sisa hidup saya akan tetap di dalam iman. Perhatikan saudara ya, iblis berkata, udahlah dulu lu udah jatuh. Lu udah masuk satu kaki, udah tanggung, tahu masuk dua kaki, nyebur aja di lumpur itu. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan berkata demikian. Kalau orang itu dia mengalami ujian dan dia sisanya atau dia tetap beriman, tetap percaya, setia kepada Tuhan. Setelah mereka membuktikan mereka punya iman, Tuhan akan memberikan kepada mereka hadiah yang disebut hidup yang kekal. Ke surga. Siapa di sini yang mau ke surga? Bisa tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Pada waktu kita mengalami ujian itu, saudara, biar kita tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan janjikan itu kepada semua orang yang mencintai Tuhan. Yang mencintai Tuhan katakan amin. Ayo kita belajar lagi ya. Whenever you feel tempted to do something bad, you should not say, God is tempting me. Evil cannot tempt God. And God Himself does not tempt anyone. Feel itu merasa, kira, pikir, evil itu berhati busuk. Termasuk pikiran jahat. Ini saya ambil dari kamus resmi, saudara ya. Jadi pengertiannya gini, pada saat kamu merasakan, mengira atau berpikir bahwa ada ujian yang datang, sesuatu yang buruk gitu, cobaan itu datang, perhatikan begini. Engkau tidak boleh berkata, oh Tuhan sedang mencobai saya. Tidak boleh saudara. Sesuatu yang jahat, hati busuk, pikiran jahat tidak bisa mencobai Tuhan.
Dan Tuhan sendiri tidak pernah mencobai satu orang pun. Sesuatu yang baik pasti datang dari Tuhan, tapi sesuatu yang jahat bukan datang dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Tepuk tangan dulu yang kenceng yuk buat Tuhan kita yang baik. Lalu bagaimana pencobaan itu bisa datang, saudara? Alkitab berkata, you are tempted by the evil things you want. Your own desire leads you away and traps you. Desire itu hasrat, keinginan, birahi. Ini bukan di toilet, saudara ya. Ini nafsu birahi, begitu. Traps itu artinya perangkap, jerat, menjebak. Jadi pencobaan yang kita alami itu terjadi karena apa? Karena roh jahat, pikiran busuk itu saudara, yang jahat itu datang karena hal-hal buruk yang kita inginkan. Apa itu hal-hal buruk? Hasrat yang buruk, keinginan yang buruk, nafsu birahi yang buruk. Tidak setiap nafsu birahi itu buruk, saudara ya. Karena kalau suami istri ya juga harus nafsu birahi, mengerti, katakan amin. Tapi mereka sudah disahkan dalam sebuah pernikahan kudus. Tetapi yang dimaksud birahi yang jahat ini adalah misalkan lagi pacaran tapi melakukan hal-hal yang kalau Yesus ada di situ, Yesus juga kayaknya nggak mau lihat, kira-kira begitu saudara. Malaikat ada di situ, malaikat tahu itu ada sesuatu yang tidak baik untuk dilihat. Dan roh kita itu sebenarnya juga tahu saudara. Yang senang cuma iblis itu saja. Tetapi yang terjadi karena manusia itu, engkau membiarkan hasrat keinginan yang buruk itu memimpin engkau keluar dari apa saudara? Keluar dari hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu akhirnya menjebak engkau saudara. Mengerti, katakan amin. Sepasang pria wanita awalnya ya begitu-begitu, lama-lama ya begitu-begitu makin panjang saudara. Dan terjadilah pelajaran biologi. Lalu keinginan birahi yang jahat itu akhirnya menjerat mereka. Pada saat yang satu berkata, saya sudah gak mau lagi kayak begitu. Yang satu bilang, iya selama ini kan kita begitu, gak apa-apa lah. Nanti minggu kita cuci dosa. Perhatikan saudara dikasih Tuhan. Orang itu sedang dicobai oleh sesuatu yang jahat. Yang dia inginkan dan keinginan itu menjebak mereka akhirnya. Salah satu alasannya adalah orang gak ke gereja. Ya karena mereka terjebak dengan keinginan birahi mereka. Hasrat keinginan yang buruk. Sehingga roh jahat menahan mereka untuk tidak ke gereja. Ada banyak alasan orang gak ke gereja saudara ya. Tapi salah satu alasan yang kuat adalah mereka terjebak oleh keinginan mereka sendiri. Dan pada akhirnya waktu mereka ke gereja roh jahat berkata, orang kayak kamu udah tahu bikin dosa ABCD mau ke gereja. Mau apa? Pelayanan. Mikir, kira-kira gitu saudara. Iblis itu melakukan traps, perangkap menjebak mereka. Sehingga mereka yang tadinya begitu berapi-api sama Tuhan tiba-tiba terlihat padam. Tujuannya jelas, suatu hari mereka akan murtad dan mereka akhirnya tidak pergi ke surga yang mulia. Doa dan kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita terus maju dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit atas hidup kita. Jangan menyerah. Kita berikan suara-suara yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Dan kalau itu dibiarkan, your desire grows inside you until it result in sin. Then the sin grows bigger and bigger and finally end in death. Saudara, grow itu kan bertumbuh, bertambah menjadi result, itu result, hasil mengakibatkan. Jadi kalau keinginan itu dibiarkan tumbuh, kita gak mau lawan dia, keinginan hasrat yang gak benar, birahi yang gak benar, kita gak mau lawan dia, maka dia akan menghasilkan dosa. Lihat gambar-gambar, lalu kemudian mulai membayangkan, mulai menginginkan, jadi dosa, saudara. Dan pada saat dosa itu dibiarkan terus, makin besar, akhirnya adalah orang tersebut mati
sia-sia saudara. Dan berakhirnya waktu kematian. Saya berdoa kita tetap selamat sampai ke surga. Walaupun alasan untuk murtad itu harus panjang banget saudara. Tapi iblis itu dia pengen kita memenuhi semua alasan yang panjang itu untuk murtad. Doa dan kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, kita justru finishing strong. Sampai akhir kita selesaikan pertandingan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sepakat katakan yes. Jangan biarkan dosa itu bertumbuh saudara. My dear brother and sister, saudara-saudaraku yang kusayang, pria dan wanita, don't be fool about this. Full itu dikelabuhi, dibodohi. Ada orang yang berpikir, oh kasih karunia luar biasa. Ya kan Tuhan tetap sayang sama saya. Dan saya bisa bikin dosa. Engkau membiarkan dosa itu bertumbuh dan akhirnya mencelakakan engkau sampai mati. Alkitab mengajarkan saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan. Janganlah kita dibodohi dengan hal semacam itu. Justru orang yang menerima kasih karunia, kebaikan Tuhan itulah yang sesungguhnya membuat dia menjauhkan dirinya daripada dosa. Sepakat setuju, berikan tepuk tangannya yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita yang baik. Kalau ada yang bilang dosa itu tidak enak, itu bagi mereka salah besar. Dosa itu enak saudara ya. Dosa itu enak bagi mereka, tapi itu membawa mereka kepada kematian. Terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Everything good, nah ini penting. Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same. Terjemahan bebasnya adalah perfect itu sempurna, lengkap, utuh. Gift itu mengaruniai. Semua yang baik itu datang dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Semua hadiah, pemberian, karunia yang sempurna itu datang dari Tuhan. Tepuk tangan lagi yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Dan hadiah yang indah ini, yang baik ini datangnya dari Bapa yang menjadikan terang saudara. Artinya orang itu dulu kan hidupnya gak berbentuk begitu, gelap menyelimuti. Waktu terang datang lalu jadilah semua bentuk yang indah. Dan itu datangnya dari Bapa kita, ikuti saya, Bapa kita. Dan Tuhan, tetapi dengarkan baik, Tuhan itu tidak pernah berubah saudara. Dari bayangan kepada terang, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tetap sama atas kita. Katakan yes. Ayo belajar lagi. Tuhan memutuskan. God decided to give us a life through the true. Saya tuh waktu SMA saya ingat banget. Kalau bahasa Inggris itu ya, saya ngerti artinya. Cuma ngomongnya itu kelibet-libet saudara. Dan saya paling deg-degan kalau disuruh baca teks bahasa Inggris. Tahu artinya tapi bacanya itu A, I, U, E, O begitu saudara ya. Dan hari ini saya sedang belajar untuk mengatasi kelemahan saya. Jadi tolong dukung Bapak Ibu ya. Ya, saya terus mengingatkan saya orang Indonesia dan saya tidak lahir di sana juga gitu saudara ya. Ayo kita belajar sama-sama ya. God decided to give us life through the true message He sent to us. He wanted us to be the most important of all that He created. Tuhan itu memberikan kita semua yang sempurna. Dan Tuhan itu menganggap saudara dan saya, kita begitu penting di mata Tuhan. Ayo kasih tahu kiri kanan, apalagi suami istri. Mungkin karena sudah suami istri jarang muji saudara. Kalau lagi pacaran pujian setinggi langit saudara. Nah mumpung udah jadi suami istri sekarang, katakan demikian. Engkau penting di mata Tuhan. Ayo katakan engkau penting di mata Tuhan. Lalu berikan senyum yang manis, matanya disibitin saudara. Lalu bilang engkau juga penting buat saya. Ayo kasih tahu engkau juga penting buat saya. Saudara suami istri,
engkau kuat karena Tuhan sudah tetapkan seseorang yang mengasihi engkau yang selalu ada bersama-sama dengan engkau. Jangan pernah berkata, oh aku bisa sendiri tanpa dia. Tidak, dia bagian yang terindah, kado hadiah yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sepakat suami istri, tolong tepuk tangan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kelemahan dia justru membuat kita belajar banyak, saudara. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. My dear brother and sister. Ini kata James, saudaraku yang kusayang, laki-laki dan perempuan. Always be more willing to listen than to speak. Keep control your anger. Apa artinya saudara ya? Kontrol itu kuasai, atur, kendali, batasi. Anger itu marah, murka, berang gitu saudara. My dear brother and sister, saudara-saudaraku yang kekasih, laki dan perempuan. Selalu berniatlah untuk mendengarkan daripada berbicara. Keep control your anger. Kuasai, atur, kendalikan, batasi kemarahanmu, murkamu, keberanganmu, saudara. Dan selama udah 1-2 bulan ini, saudara, salah satu perkataan firman Tuhan ini yang keluar terus di hati saya adalah keep control of your anger. Dan aneh sekali memang waktu ayat ini mencuat ke arah saya, tiba-tiba dalam beberapa waktu ke depan itu, ada aja hal-hal yang rasanya ingin membuat saya marah, murka, berang, saudara. Kalau saudara berpikir, tuh kan lu sih mikirin keep control your anger, makanya dicoba itu dengan, tidak saudara. Yang terjadi adalah Tuhan sudah memperingatkan kepada saya ada roh jahat yang namanya kemarahan. Itu hendak menyerang engkau. Dan Tuhan mau saya belajar kuasai, kendalikan, batasi, atur itu. Di mobil aja tiba-tiba saudara ya. Itu motor yang tadinya sudah jalan lurus, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Dengan saya kecepatan dia sama gitu, tiba-tiba dia bisa motong begitu saudara. Nah hari itu rasanya udah mau tekan klakson sekuat-kuatnya, kalau perlu 1 RT bangun semua gitu saudara. Tapi firman Tuhan berkata, keep control your anger. Mungkin kita sempat agak kaget begitu. Lalu ingat ayat ini, keep control your anger. Dan itu bukan 1-2 kali, berkali-kali saudara. Jadi ternyata Tuhan itu memperingatkan kita terlebih dahulu sebelum sesuatu yang buruk itu datang. Hari ini juga pesan Tuhan, keep control your anger. Kenapa kemarahan, murka, keberangan itu harus dikuasai, dibatasi? Karena begini, anger does not help you, ini live ya, terima kasih. Live the way God wants. Artinya ada lagi, way itu jalan, arah, jurusan, cara. Marah tidak menolong engkau hidup di jalan arah tujuan yang Tuhan mau. Jadi waktu kita marah saudara, itu gak akan menolong kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi kita harus jaga kemarahan kita. Batasi kemarahan kita, kuasai kemarahan kita. Sebab kalau kita marah itu Tuhan gak mau saudara. Nah ini akhirnya saya ambil dari jadi judul pengajaran itu dapat menyelamatkan. Pengajaran ini dapat menyelamatkan engkau. So get rid of everything evil in your lives. Every kind of wrong you do, be humble and accept God's teaching. God teaching ini firman Tuhan yang bersifat mengajar saudara. That is planted in your heart. This teaching can save you. Read itu membersihkan, melemparkan. Planted itu menanam. Jadi Tuhan itu berkata gini, jadi bersihkan saudara. Bersihkan. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan kayaknya nyindir keras begitu. Jangan-jangan dia lihat medsosnya kita nih. Saudara jujur saya sudah lama sekali tidak main medsos saudara. Kalaupun ada itu seringkali istri saya. Tapi saya benar-benar totally
Hampir nyaris tidak, saudara. Saya tidak tahu saudara tayangkan apa, juga saya tidak tahu bagaimana dan apa yang saudara lakukan di bisnis, di pekerjaan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, engkau harus bersihkan. Lempar saudara, ikuti saya, lempar. Artinya nggak berguna gitu. Kan kalau barang sesuatu yang dilempar itu artinya udah nggak guna. Kalau yang berguna ya saudara pegang, saudara sayang. Lemparkan semua yang jahat itu saudara. Semua yang salah yang engkau lakukan. Jadilah rendah hati, ikuti saya, rendah hati. Salah satu bagian orang yang rendah hati adalah masih bisa dikasih tahu, masih bisa dinasehati, masih bisa diajar oleh pengajaran firman Tuhan. Biar kita semua rendah hati. Sepakat, berikan tepuk tangan dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Dan terimalah saudara, terimalah pengajaran Tuhan itu yang ditanam di tanah hati kita. Pengajaran ini dapat menyelamatkan engkau. Dari apa? Dari iblis yang jahat, saudara. Jangan pikir setelah kita diselamatkan, yes, sudah selesai hidup. Tidak. Ada satu oknum yang tidak suka waktu kita diselamatkan. Dan dia akan berjuang sampai saudara dan saya mati, saudara. Untuk mengacaukan segala sesuatu. Membuat hal-hal buruk, evil, pikiran jahat, birahi jahat, hasrat yang jahat. Untuk menghancurkan hidup seseorang. Tuhan berkata, kamu bersihkan. Kamu lempar itu. Enggak ada gunanya. Biarlah kita rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menerima firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Dan ketahuilah pengajaran ini dapat menyelamatkan kita. Mengerti, katakan amin. Do what God's teaching says. Don't just listen and do nothing. When you only sit and listen, you are fooling yourself. Apa artinya? Sit, duduk, bertengger. Kita nggak bertengger, saudara ya. Kita duduk gitu. Nah kalau burung itu ya bird sit. Nah burung bertengger, saudara ya. Nah listen itu mendengarkan. Alkitab mengajarkan gini. Lakukan apa yang disebut pengajaran firman Tuhan ini. Jangan hanya duduk, jangan hanya mendengarkan dan tidak lakukan apa-apa. Kalau engkau hanya duduk dan mendengarkan, maksudnya tidak lakukan apa-apa, hanya duduk mendengarkan. Oh iya, ya. Bagus. Kalau kita cuma duduk dan mendengarkan, tidak melakukan, kita berkata, you are fooling yourself. Engkau sedang membodohi diri sendiri. Kita lagi ngebohongin diri kita sendiri, saudara. Mendengar ajaran Tuhan, hearing God's teaching and doing nothing is like looking at your face in the mirror. Like seperti gemar. Jadi kalau orang itu dengar pengajaran Tuhan dan gak lakukan apa-apa, mereka tuh kayak lagi lihat mukanya di depan cermin, berhadapan dengan cermin. Kalau kita gak lakukan, saudara, dan tidak lakukan and doing nothing about what you saw, you go away and immediately forget how bad you look. Nah ini di bahasa Inggrisnya ini cukup bagus, saudara ya. Ingat firman itu cermin roh kita. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kita itu hanya duduk kebaktian gitu, ya bagus, puji Tuhan, haleluya, peace. Tapi kita nggak lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang gini, itu seperti kamu nggak lakukan apa-apa waktu kamu berhadapan dengan cermin, rambut berantakan, kumis luar biasa gitu menyebar kemana-mana, maaf ya, bulu hidung keluar begitu dan cukup panjang. Kita diemin itu, saudara. Lalu kemudian alis mata satu sudah copot begitu. Lalu kemudian kita diemin, kita lihat betapa buruknya saya. Lalu kita nggak lakukan sesuatu, kita nggak ambil sisir, kita nggak gunting apa yang harus digunting begitu. Aduh betapa buruknya saya. Lalu kemudian kita tinggalkan cermin itu. Itu yang Tuhan bilang, kamu lihat cermin udah tahu ada sesuatu yang buruk harus diberesin. Alisnya ditebelin kah, kumis yang berantakan dipotong kah, bulu hidung yang keluar dipotong kah begitu, dirapikan begitu, rambut disisir. Dan harusnya kamu lakukan itu. Tapi kalau orang dengar firman,
Dia nggak lakukan sesuatu, sama seperti lihat mukanya, wajahnya, kemudian banyak hal buruk di situ, kemudian dia nggak lakukan apa-apa. Itu namanya dia sedang membodohi dirinya sendiri. Mengerti bersama saya, tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. But when you look into God's perfect law that sets people free, pay attention to it. If you do what He say, you will have God's blessing. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Bukan cuma di hidup dunia ini, tapi juga di masa yang akan datang. Bisa tolong lambaikan tangannya. Katakan saya. Kemudian berikan tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Never just listen to His teaching and forget what you heard. Attention, perhatian, siap mendengarkan. Kalau engkau lihat, saudara ya, engkau melihat kayak bercermin gitu kepada firman Tuhan yang hari ini sedang diajarkan. Yang bisa membebaskan manusia. Saudara, dosa itu mengikat, saudara. Dan kalau orang terus lakukan dosa, dia terperangkap, saudara. Sampai dia mati. Tapi perkataan firman Tuhan itu akan membebaskan orang tersebut. Jadi perhatikanlah, ikuti saya, perhatikanlah. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pengajaran yang sempurna itu yang membebaskan orang-orang, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, iya tapi ada temanku yang jahatnya luar biasa, korupsi, dia ciak kiri, ciak kanan, hidupnya kayaknya baik-baik aja, dia gak dapat God's blessing. Loh, siapa yang berkati dia? Roh jahat, saudara. Kuasa gelap. Ya tapi dia sakit disembuhkan, roh jahat yang sembuhkan dia. Loh, emang bisa? Bisa. Tapi roh jahat tidak pernah, perhatikan saudara ya, tidak pernah memberikan berkat dan tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Kalau berkat datang dari kuasa gelap, cepat atau lambat saudara akan lihat dia akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Dan itu berlangsung bukan cuma buat dia, tapi juga buat keturunan demi keturunannya. Seorang kawan yang pernah main kuasa gelap, dia bilang begini, tahu nggak Pak? Ini sih yang saya dapat katanya gitu. Dulu kan saya suka nyembah-nyembah ABCDE gitu kan. Supaya saya dapat berkat. Saya lihat teman saya setelah itu dia hidupnya hancur. Bukan cuma dia tapi keturunannya. Dan saya belajar kata dia ya saudara. Waktu orang itu menerima berkat dari iblis. Iblis itu setan gak punya berkat. Jadi berkat siapa yang dia ambil? Berkat anak cucu dari orang itu yang dia ambil saudara. Dan diberikan kepada dia. Kayanya dia kaya. Tapi lihatlah keturunannya semuanya menderita. Dan hidupnya hancur berantakan. Serem saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita dapat itu benar-benar berkat dari Tuhan. Bukan berkat dari kuasa kegelapan. Kesembuhan kita datang daripada Tuhan. Bukan dari kuasa kegelapan. Sebab kalau Tuhan memberkati kita. Alkitab mengajarkan tidak ditambahkan kesusahannya. Karena Tuhan itu senang untuk memberi kepada kita. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit saudara. Tapi Tuhan selalu senang untuk memberi hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Saudara diberkati, saudara tidak mengalami kesusahan dalam berkat itu. Kalau saudara diberkati, merasa begitu, tapi banyak kesusahan di dalamnya, harus berikan tanda tanya. Ini my own desire, ini keinginanku sendiri atau ini berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan tidak ditambahkan kesusahan. Sebab Tuhan senang untuk memberkati kita. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Itulah sebabnya jangan hanya mendengarkan pengajaran ini lalu melupakan apa yang engkau dengar. Firman Tuhan hari ini agak unik saudara, saya memberanikan diri sekali lagi untuk memberikan ini secara berbeda. Yang paling enak itu 1, bla bla bla, 2, bla bla bla. Kalau perlu nggak usah sampai 3 saudara. Itu yang simple, yang agak mudah begitu. Tetapi kalau mengajar, ya beginilah saudara ya. Saya berdoa saudara tetap semangat sampai akhir ibadah, bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu yang masih rindu mendengarkan pengajaran Tuhan. Beberapa ayat lagi kita selesai. You might think you are a very religious person. But if your tongue is out of control, you are fooling yourself. Your careless talk makes your offering to God
worthless. Saudara ngeri gak sih baca ini? Saya ngeri saudara. Engkau mungkin berpikir, oh aku orang yang sangat beragama, sangat religius. Aku melayani Tuhan, aku ambil bagian A, B, C, D, E. Aku religius, aku orang yang rohani. Aku bisa bernubuat, aku dapat penglihatan, bahkan aku doain orang-orang itu sembuh. Aku bahkan bernubuat bukan atas namaku, tapi bernubuat atas nama Tuhan dan terjadi. Aku mengeluarkan perkataan-perkataan hikmat dari mulutku. Tetapi Tuhan bilang begini, waktu kita juga berikan persembahan yang mungkin banyak bagi Tuhan. Tuhan bilang begini, engkau mungkin pikir, engkau ini orang yang sangat-sangat religius. Sangat-sangat rohani. Tetapi kalau mulutmu itu ndak bisa dijaga, kalau engkau berkata-kata sembrono, sembarangan, teledor, kalau ngomong tuh bahasa Jermannya nyablak saudara. Enggak peduli orang itu mau tersayat-sayat, tersakiti, enggak peduli. Keluar bahasa-bahasa yang enggak bisa dijaga dengan mulut kita. Tuhan bilang engkau sedang membodohi dirimu sendiri. Atau bahasa resminya perkataanmu itu bodoh. Perkataanmu itu yang sembrono, yang serampangan, yang teledor itu membuat. Oh ini ngeri saudara. Membuat semua persembahanmu itu, your offerings to God yang kau persembahkan kepada Tuhan itu worthless. Tidak ada artinya saudara. Saya akhirnya mulai berpikir ya, waktu penghakiman, waktu orang bilang, aku bernubuat demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Kenapa Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau karena worthless itu saudara. Tidak berarti. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan berharga di mata Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan mulut kita. Jangan keluarkan perkataan-perkataan sembrono. Jangan keluarkan perkataan serampangan yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Jangan teledor dengan perkataan kita. Saya lihat seorang anak muda saudara, dia bercakap-cakap, kemudian dia ngomong, dan dia sempat slip of the tongue. Dia berkata sembrono kepada Tuhan saudara. Tapi saya lihat bagaimana cara dia bertobat. Waktu dia mengeluarkan kata-kata sembrono serampangan, langsung dia tutup mulutnya. Maaf Tuhan, maaf Tuhan. Saya tarik Tuhan, gak jadi. Itu artinya orang yang kontrol mulutnya. Dan saya percaya orang yang semacam itu tetap diberkati oleh Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Jadi kalau kita berpikir kita ini orang rohani, saudara, baiklah kita jaga ucapan kita. Ini yang terakhir ya. The worship that God wants is this. Caring for orphan or widows who need help and keeping yourself free from the world evil influence. This is the kind of worship that God accepts as pure and good. Saya tutup dengan ayat ini saudara ya. Penyembahan kepada Tuhan adalah ini. Demikian terjemahan bebasnya. Memperhatikan anak-anak yang tidak punya orang tua. Anak-anak yang yatim piatu dan janda-janda. Bukan janda muda saudara ya. Tapi janda usianya yang sudah lanjut. Perhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada di antara kita yang senang gitu atau orang yang dengar kelak ini di YouTube senang. Oh saya sudah lakukan itu. Saya sedang menyembah Tuhan dengan cara itu. Tetapi Alkitab mengajarkan begini. And keeping yourself free from the world's evil influence. Janganlah kita memperhatikan orang-orang yang susah, memperhatikan orang-orang yatim piatu, memperhatikan janda-janda tua dan kita care sama mereka. Kita peduli sama mereka dengan sebuah tujuan yang jahat dari dunia ini. Contoh, supaya dia lihat
entah sekelompok orang, entah satu orang. Saya orangnya pandai untuk memberi. Hai, lihatlah. Kemudian dia lakukan sesuatu supaya dia dapat pujian dari orang lain. Itu namanya the word evil influence. Dia lakukan itu buat diri dia sendiri. Bukan untuk Tuhan, saudara. Ngeri sekali. Supaya dia dapat tepuk tangan sebagai orang religius. Wah, kamu dipakai Tuhan. Wah, jempol luar biasa. Berhati-hatilah kalau mulai banyak jempol diarahkan kepadamu. Berhati-hatilah waktu orang mulai ada yang kepengen foto-foto bareng dengan engkau. Berhati-hatilah. Pada saat engkau dielu-elukan sebagai orang yang hebat, waduh kamu kaya diberkati, tetapi kamu juga mengasihi Tuhan, berhati-hatilah. Jaga kemurnian diri kita waktu kita membantu orang-orang yang susah. Kita harus membebaskan diri kita, terbebas dari pengaruh dunia yang jahat ini. Semua untuk Tuhan. Semua dari Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Cuma Tuhan menetapkan kita diberkati untuk jadi berkat. Apakah Tuhan bisa pakai orang lain? Bisa, saudara. Tanpa kita, Tuhan tetap bergerak memakai dia. Tapi kalau Tuhan masih pakai kita, bebaskan diri kita dari pengaruh dunia yang buruk ini. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Itulah ibadah, itulah penyembahan yang Tuhan terima sebagai persembahan yang murni dan yang baik di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan oleh pengajaran Tuhan hari ini. Mari yang diberkati boleh bangkit berdiri dan berikan tepuk tangannya bagi Tuhan kita yang baik. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Sudah tahu kenapa Tuhan pilih kita? Karena Tuhan lihat hati kita ada yang baik di sana, saudara. Kenapa engkau diberkati? Karena Tuhan tahu hatimu baik. Engkau orang yang generous, ada DNA Tuhan di sana. Hatimu lembut dan engkau gampang tersentuh. Sehingga tidak heran Tuhan berkati engkau dengan kekayaan itu. Untuk menolong orang-orang yang poor, orang-orang yang susah. Bebaskan diri kita dari pengaruh dunia yang jahat. Kenapa masih muda engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena Tuhan tahu engkau punya masa depan yang gemilang. Dan lewat hidupmu dan keluargamu kelak, engkau juga akan dipakai Tuhan secara ajaib. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hanya rendahkan diri kita. Hari ini beberapa pengajaran mungkin keras, saudara. Seperti kita lihat rambut acak-acakan, alis yang gak bener, lipstik yang mungkin berantakan, kumis yang juga mungkin berantakan. Mungkin baru hari ini kita sadar bulu hidung kita keluar. Hari ini perhatikanlah. Seperti orang bercermin dan melihat ada sesuatu yang buruk di wajah kita. Lalu kemudian dia tinggalkan, tidak lakukan apa-apa. Begitulah orang yang cuma dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Hari ini saudara, mari kita komitmen kembali di hadapan Tuhan. Kita akan lakukan firman Tuhan. Dan biarlah God's blessing, berkat Tuhan itu turun atas kita. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Ingat Tuhan yang mulia, yang merendahkan dirinya. Humble thyself. Merendahkan dirinya yang punya segala-galanya. Merendahkan dirinya jadi sama seperti kita yang hanya debu saja, saudara. Mari masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Ayo
Angkat tangan, angkat hatimu sama Tuhan. Kalau kau lihat sebelahmu sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh Pak. Ayo Bu, ayo. Masa salibmu pulihkanku, oleh semua karena kebaikan Tuhan. Kekayaan dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang kelak. Ayo saudara, bukanku kuasa salibmu. Lagu ini hanya cocok dinyanyikan orang yang ngerti dulu dia hidupnya tidak berbentuk. Dia mengejar banyak hal yang ada di dunia ini, tapi tidak mengejar Tuhan. Lalu Tuhan yang penuh kasih mendatangi dia dan menyelamatkan hidupnya. Dan hari ini dia berdiri dan dia bilang, semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati saya gak bisa hidup seperti sekarang saya hidup. Saya mungkin ada di tempat-tempat gelap dan tidak terbentuk di sana. Tapi Tuhan datang menyelamatkan saya. Tuhan datang membebaskan saya. Dan hari ini bahkan saya bisa ngerti firman Tuhan ini. Kalau engkau orangnya yang bisa ngucap syukur, engkau boleh nyanyi lagu ini dari hati yang mengasihi Tuhan. Biarkan air mata kasih itu mengalir. Tuhan lihat banyak orang-orang hebat di tempat ini Tuhan. Banyak orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Rahmu sucikan. Sekarang tepuk tangan sekuat yang bisa kita beri kepadanya. Oleh karena salibmu, hidupku Tuhan darahmu sucikan. Lihatlah setiap tetes air mata Tuhan. Lihatlah setiap hati yang terbuka. Ambil waktu menyembah, ambil waktu berdoa. Humble yourself. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Hidup kita seperti bunga yang indah. Suatu hari akan lenyap, saudara. Ayo. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing, termasuk yang ikut ibadah online. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Angkat roti di tangan kananmu. Engkau disebut biji mata Allah. Bukankah saudara juga akan menepis tangan seseorang atau benda yang akan menyentuh mata saudara? Demikianlah Tuhan akan menjaga hidup kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung dosa kita, menanggung penyakit kita. Kita yang sudah dibebaskan, mari ingatlah, perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Satu darah dengan Tuhan. Peliharalah baik-baik
apa yang indah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Masih ada hari esok untuk hidup lagi bersama-sama dengan Tuhan. Malam itu Tuhan Yesus mengangkat roti. Kemudian Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya untuk mengingat akan aku. Berjanjilah sebelum kita makan roti ini, kita ingat di tubuh kita ada tubuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Inilah darahku, kata Tuhan Yesus. Darah yang mengampuni dosa isi dunia ini. Seluruhnya tanpa terkecuali. Bagi mereka yang percaya dan bertobat. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di tangan kanan kita ini Bapak Ibu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ayo, ku terima sekat, menang atas dosa, disucikan dan dikuduskan. Ayo, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Terima saudara, jangan bimbang. Terima saudara, kemenangan dan nyanyi saudara. Sampai telingamu dengar suaramu sendiri, pernyataan imanmu. Jangan bimbang. Aku punya. Jadi engkau menang atas kemarahanmu. Engkau menang atas pengaruh dunia yang jahat ini. Ayo, ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekat, ku terima sekat, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Yesus. Bisa tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat supportnya Bapak Ibu ya. Tuhan yang balas berlimpah-limpah. Amin, puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan